Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asanti Handayani dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen dalam perspektif Islam. Fungsi manajemen dalam Islam memiliki unsur dengan konsep. Hal ini telah tertuang dalam Quran dan Hadis sebagai falsafah hidup umat manusia. Unsur tersebut diantaranya satu, planning, yaitu perencanaan, gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dengan waktu metode tertentu. Surah Al-Insyirah, Fa'idha fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, ada urusan yang lain, dan hanya pada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Setiap apa yang diperbuat oleh manusia, maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik, sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, organisasi merupakan wadah tertentu. Fungsi struktur setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa khuratin minan nari fa'akhradahum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah teguhlah kamu semua pada dalih atau agama Allah, dan janganlah kamu percaya belas. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Al-Imran 103. Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang yang bisa diorganisasi dengan baik. Maka hendaknya bersatu dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita dalam satu lingkup organisasi menjadi tujuan. Yang ketiga, koordinasi, yaitu upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fil silmi kafata wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan jangankan kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Al-Baqarah ayat 208. Apabila manusia ingin mendapatkan iman, maka secara totalitas harus dengan peraturan Islam. Iman bila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai planning dan aturan-aturan yang mengikuti bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia. Memerlukan adanya koordinasi yang baik sehingga akan mencapai tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan. Yang keempat, motivasi, yaitu menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela. Masalah yang berhubungan dengan motivasi Allah yang dalam berfirman, wa an laisa lil insani illa masya'ah, artinya, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.
Berimplikasi adanya motivasi untuk selalu berusaha dan merubah keadaan. Dengan adanya usaha dan adanya upaya merubah keadaan ke arah yang lebih baik akan mengantarkan kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata. Yang kelima, leading, yakni mengatur, memimpin segala aktivitas pada tujuan. Dalam Al-Quran dan hadis banyak membahas tentang kepemimpinan, di antaranya وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan ia mengangkat atau derajatnya sebagai kamu di atas yang lain untuk mengujimu di atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-An'am 165. Dalam konsep Islam, bahwa pemimpin tidak hanya berfokus pada seorang yang memimpin institusi. Tuntutan Islam bahwa kepemimpinan itu lebih spesifik lagi kepada umat manusia sebagai pemimpin, baik pemimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan demikian, kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu. Setiap orang harus bisa memimpin dirinya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Perbedaan antara manajemen konvensional dalam fungsi manajemen dengan manajemen Islam. Perbandingan yang mendasar antara manajemen Islam dan manajemen konvensional adalah filosofi dasar yang melandasinya. Manajemen konvensional bukan manajemen yang berbasis nilai dan tidak berdasarkan ketuhanan. Jadi, tindakan yang diambil pada tradisi terdahulu, aktivitas sebelumnya dalam setiap aktivitas manajemennya. Sedangkan dalam manajemen berbasis syariah, suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan memulai pada pencarian keridhaan Allah berdasarkan apa yang telah menjadi fungsi tuntunan umat manusia, yakni tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.